teman-teman, sahabat Saniris Channel. Bertemu lagi bersama saya Susanti Idris dan masih dalam Semarak Kemerdekaan Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kita semua dapat mengisi kemerdekaan ini dengan segala macam kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan porsi kita masing-masing demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan demi kemajuan bangsa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Masih dalam rangka berbagi manfaat dengan semua teman-teman, maka pada video kali ini saya akan sharing tentang cara mudah dan paling aman bagi pemula dalam memperbanyak aglonema. Dan saya sudah beberapa kali mencoba cara ini dan itu tingkat keberhasilannya hampir 100%. Untuk itu teman-teman simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Perbanyakan yang kita lakukan pada video kali ini yaitu dengan cara memotong batang atas dan diharapkan nanti akan tumbuh anakan-anakan baru dari batang bawahnya. Karena kalau kita tunggu tanaman ini mempunyai anak secara alami, maka itu cukup butuh waktu yang lama ya. Namun agar batang atas ini tidak terlalu stres pada saat kita potong, jadi kita usahakan sudah ada akar yang tumbuh sampai ke atas-atas ini. Nah, ini caranya dengan memberi media tanam yang cukup banyak. Jadi sampai ada sebahagian dari tangkai-tangkai daunnya yang berada di bawah media tanam seperti ini ya. Jadi nanti akan tumbuh akar sampai ke atas. Dan setelah akarnya cukup banyak, barulah kita potong. Dan kalau batangnya sudah terlalu tinggi dan tidak memungkinkan bagi kita untuk menambah media tanam lagi, maka untuk menumbuhkan akar kita lakukan dengan cara mencangkok. Jadi ini ada contohnya aglonema yang batangnya sudah cukup tinggi dan ini sudah dicangkok ya teman-teman. Jadi kita tetap menambahkan media tanam, namun sebelumnya kita beri dulu gelas bekas dari minuman air mineral ya. Kita taruh di sekeliling batang dari tanaman yang mau kita cangkok ini, kemudian kita tambahkan media tanamnya. Dan nanti lebih kurang sebulan sampai 2 bulan, maka nanti akan terlihat akar di balik gelas mineral ini, dan kalau akarnya sudah cukup banyak, barulah kita potong. Jadi nanti terlihat akar dari sini, dari balik gelas. Kemudian ini juga ada satu lagi contoh tanaman yang juga lagi dicangkok. Ini anakannya sudah cukup banyak, ada 3 ya, dan rencana induknya akan diangkat. Cuman biar nanti tidak terlalu stres, jadi sebelum diangkat induknya ini kita tumbuhkan dulu akarnya. Ini ya, kita kasih gelas bekas minuman mineral ya, air mineral lagi. Dan nanti sama ya, kalau akarnya sudah tumbuh baru kita pindah ke pot yang baru agar anak-anaknya yang di pot yang lama ini bisa berkembang lebih maksimal lagi. Itulah 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan akar di bagian batang atas pada tanaman yang mau kita potong. Nanti selanjutnya akan saya contohkan bagaimana cara pemotongannya, teknik pemotongannya. Dan ini ada red Venus. Sebenarnya ini masih dalam proses pencangkokan dan masih menunggu akarnya lumayan banyak dulu ya, rencananya baru dipotong. Tapi mau nggak mau ini harus dilakukan pemotongan sekarang karena tadi ini jadi korban kucing berantem ya. Jadi ini potnya sempat terlempar dan beberapa daunnya patah dan ada yang robek juga. Jadi kondisinya ini cukup memprihatinkan ya. Padahal ini pertumbuhannya lagi bagus-bagusnya ya, gitu ya.
Dan ini tadi red stardust juga sempat ini keluar dari pot ya, tapi untungnya tidak ada daunnya yang rusak. Jadi tadi cuman saya masukin lagi aja, mudah-mudahan ini tidak terlalu stres nanti ya. Sedih sekali lihatnya ini. Jadi untuk red venusnya akan dilakukan pemotongan sekarang ya. Jadi seberapapun akarnya, mudah-mudahan sudah banyak dan cukup ya untuk menopang kehidupan batang atasnya. Jadi kita siapkan alat-alatnya dulu. Ini ada betadine seperti biasa. Kemudian ini ada antis untuk mensterilkan pisau. Dan ini ada lem Korea atau bisa juga kita gunakan lem Alteco. Ada pisau untuk memotong. Dan ini juga seperti biasa ada fungisida. Dan ini kebetulan yang ada di rumah merek Antracol. Jadi kita sterilkan dulu pisaunya sebelum memotong. Kita sterilkan dengan menyemprotnya pakai hand sanitizer ya teman-teman. Kita semprot di kedua sisi pisau ini. Nah, kemudian kita buka cangkokannya. Ini pakai isolasi ya, teman-teman. Mudah-mudahan akarnya sudah cukup banyak. Jadi ini untuk memudahkan pemotongannya, kita kurangin dulu ya media tanamnya, agar kita bisa memotong di tempat yang benar-benar pas ya teman-teman, agar juga tidak ada nanti akarnya yang rusak ataupun terpotong. Jadi ini kita buang dulu sebagian dari media tanam yang di atas ini. Nah, itu sudah mulai terlihat ya, ada akarnya. Mudah-mudahan nanti akarnya sudah cukup untuk menopang kehidupan batang atasnya. Ini daunnya kita potong aja, teman-teman. Memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena memang sudah benar-benar patah. Selanjutnya kita lihat ya, kita perhatikan di posisi mana yang pas kita memotong sehingga cukup banyak akar yang terbawa, dan juga ada beberapa daun pancing yang bisa kita tinggalkan. Ini juga kita buang aja. Kemudian kita cek dan kita perhatikan semua akar-akar yang ada untuk menentukan di mana posisi yang pas kita melakukan pemotongan, di mana masih ada daun pancing yang tinggal dan juga tidak ada akar yang rusak. Jadi ini di sini kemungkinannya nih ya, pas di atas daun yang ada ini. Jadi kita tusuk saja di tengah-tengah batangnya. Kemudian kita angkat pelan-pelan. Sedikit lagi kayaknya. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan akarnya cukup ya. Akarnya cukup banyak.
Dan ini tangkai daun yang tadi masih belum kita buang ya, kita buang aja. Nah, ini terlihat ya teman-teman, akarnya cukup banyak. Jadi itulah bedanya dengan kita memotong pucuk tanpa akar. Karena kalau potong pucuk tanpa akar kadang sampai 2 bulan pun baru akar-akarnya terlihat tumbuh ya. Dan ini batangnya juga bersih, tidak ada red spot. Ini kita keringkan dulu sedikit getahnya ini dengan tisu. Kemudian setelah ini langsung kita beri betadin. Nah, itu bersih ya teman-teman batangnya. Karena ini sebenarnya pertumbuhannya memang lagi bagus-bagusnya. Terlihat dari daun barunya yang begitu lebar-lebar ya. Nah, ini teman-teman kita kasih betadin di kedua sisi ya, di batang atas maupun di batang yang bawah. Selanjutnya kita beri fungisida. Kita oleskan secara merata di bekas potongan teman-teman. Sama ya, baik potongan yang di atas maupun potongan yang di batang bawahnya. Kemudian kita tutup dengan meneteskan lem Alteco atau lem Korea. Dan untuk batang bawah ini memang sudah terlihat itu ya di belakang ya teman-teman, sudah ada satu tunas. Ini juga batang atas kita beri lem Alteco. Dan biasanya tidak lama setelah pemberian lem, ini bekas potongannya sudah langsung mengeras ya teman-teman. Ya, ini keras. Ini batang atasnya walaupun daunnya rusak, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah dibuang. Akan tetap dipertahankan. Sama dengan batang atas, ini batang bawah juga langsung mengeras teman-teman. Dan ini perawatannya normal teman-teman. Kita bisa menaruhnya di tempat biasa, penyiraman pun normal seperti biasa. Selanjutnya ini kita tanam batang atasnya. Setelah kita isi styrofoam, kemudian kita isi media tanam sepertiga dari potnya. Langsung kita tambahkan lagi media tanam sampai penuh. Terakhir kita lakukan penyiraman teman-teman. Jadi kita siram kocor sampai benar-benar jenuh, sampai airnya keluar lagi di bawah pot. Oh ya, sebelumnya ini daun-daunnya sudah diikat dulu ya teman-teman. Dan ini karena akarnya cukup banyak, nanti tidak akan disungkup.
tapi untuk sementara akan ditaruh di teras dulu, akan ditaruh dulu di tempat yang teduh. Dan inilah penampakannya setelah 23 hari teman-teman. Ini batang atasnya. Terlihat ya, tidak ada satupun daunnya yang layu. Jadi ini kita buka ikatnya sekarang. Nah itu ya teman-teman, terlihat ya, tidak ada satupun daunnya yang layu. Ini daun barunya, masih terlihat segar. Cuman ini terlihat tangkai batangnya sedikit masih agak letoy ya. Tapi secara keseluruhan ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik ya, sudah bisa menyesuaikan diri. Dan ini daunnya memang rusak dari awalnya. Kemudian kita cek batang bawahnya, atau kita cek berapa anakan yang sudah terlihat tunasnya. Ini ada satu yang sudah besar ya, dan ini memang waktu pemotongan juga sudah terlihat ini ada satu tunasnya. Kemudian ini satu lagi ya teman-teman, sudah terlihat jarumnya, dan di sebelah sini satu lagi. Jadi total ini sudah terlihat ada 3 anakan yang tumbuh ya. Syukur-syukur nanti kalau masih ada juga yang muncul dari media tanam yang di bawah ya, dari batang bawah. Dan ini hasilnya cukup bagus berarti ya teman-teman, karena dalam waktu 23 hari batang atasnya pun masih terlihat segar. Demikian juga dengan batang bawahnya sudah memunculkan 3 anakan. Kemudian ini ada contoh lagi. Ini Lady Valentine yang dipotong pada tanggal 15 Juli. Jadi kalau hitungannya sampai hari ini itu sudah 1 bulan lebih. Dan ini coba kita buka ya batang atasnya. Dan ini sudah nyaris sempurna ya teman-teman. Jadi daunnya juga sudah terlihat segar. Tangkai daunnya juga tegak lurus ya, tidak ada yang layu atau tidak ada yang busuk. Ini ya teman-teman, satupun daunnya tidak ada yang busuk atau tidak ada yang layu. Dan kita cek di batang bawahnya yang waktu itu dipotong dengan 1 daun pancing. Nah ini juga terlihat ada 3 anakan ya, ini 1, ini di sini, kemudian ini 1 lagi di tengah, dan 1 lagi di ujung itu ya teman-teman. Jadi terlihat di sini juga muncul 3 anakan. Makanya saya suka sekali melakukan perbanyakan dengan cara ini teman-teman. Jadi selain aman untuk batang atas, dan batang bawahnya pun biasanya memunculkan anakan lebih dari 1. Biasanya minimal 2 atau 3. Beda ya kalau kita melakukan potong pucuk tanpa akar, itu nanti batang atasnya itu akan lama pulihnya.
karena menunggu dulu akar tumbuh, sehingga nanti kalaupun tumbuh daun baru itu biasanya mengecil dulu. Jadi ini dalam waktu kurang 2 bulan kita sudah bisa mendapatkan beberapa calon anakan-anakan yang baru. Kemudian bagi teman-teman yang masih ragu ataupun masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Demikian video kali ini teman-teman. Tetap semangat hijaukan lingkungan sekitar yang dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya dari San Yuris Channel. Sampai jumpa.